Kita masuk ke hadis yang 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Coba dibuka kitabnya masing-masing, halaman 311. Yang kitab asli lihat masing-masing, ada beberapa orang yang kitab asli, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Lihat. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasila allazi iza qata'at rahimuhu wa sholaha. Rahul Bukhari. Wa qata'at bi fathil qafi wa ta'i wa rahimuhu marfu'un, dirofakkan. Perhatikan. Di sini masalah kita silatul arham. Coba lihat babnya itu kemarin. Ini kita sekarang udah hadis ke-11. Jadi kemarin babul birri wasilatul arhami. Laisal wasilu bil mukafi'i, bukanlah yang dinamakan bersilaturahmi itu atau menyambung silaturahmi itu bil mukafi, saling memberi, saling nyorong. Ente disorong umpama lemper, maka kapan-kapan ente sorog lagi kue Cina, itu mukafaah namanya. Tapi yang dimaksud bukan itu. Kalau itu emang orangnya udah kagak jengkel, kagak putus. Ini yang dimaksud menyambung, ini yang udah jengkel, yang udah marah, kita sambungin supaya baik, supaya nyambung, supaya saling silaturahim. Kalau yang udah biasa silaturahim itu mah udah mahabbah namanya. Udah saling mencinta, kita punya tetangga, gak ada apa-apa dia bagi, itu mukafaah namanya. Itu udah nggak perlu disambung, emang udah nyambung. Jadi yang di sini laisal wasilu bil mukafi, bukanlah yang dinamakan menyambung itu saling memberi, tapi walakinnal wasila, akan tapi yang dinamakan wasil menyambung atau silatul arham, silaturrahim, allazi iza qata'at, yang apabila terputus, rahimuhu ke apa? Kerahimannya udah terputus, ke tali sambung rahimnya terputus, wasolah dia sambungin. Jadi ini perintah di sini, kita jangan sampai putus silatul arham. Kalaupun putus, sambungin. Jangan jengkel, marah lebih dari 3 hari. Bayar kifarat itu. Dosa itu selanjutnya. Kalau kita udah baikin, udah begini, dia masih aja, diamin. Kalau kita diamin, dosanya dia yang tanggung, seolah-olah dia makan pasir panas. Kemarin hadis yang kita udah baca. Jangan dilayanin. Kalau dilayanin sama. Ente godain orang gila, yang gila siapa? Lu yang godain, bukan yang gila. Nah, itu. Jadi walakinnal wasila, akan tapi yang dimaksud menyambung silaturahim, allazi yang iza qata'at, yang apabila sudah terputus ke silaturahimnya, wasolaha, perintahnya wasolaha, sambungkan akan dia. Rawahul Bukhari. Wa qata'at, dan lafaz qata'at di situ bifatil qaf wa ta'. Wa rahimuhu marfu'un. Tuh. Apa adalah hadis? Coba lihat.
Atau lugatul hadis laisal wasilu artinya al kamilus silatu li aqrabaihi. Bil mukafi ay allazina yukafiuhum an ala silatihim. Bil mukafi allazina yukafiuhum, mereka-mereka yang saling mukafaah, saling memberi, saling sorong, ala silatihim, di atas menyambung silaturahimnya. Mamang ente jengkel, paranin, minta maaf, bawain makanan, nah itu namanya silaturahim. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau dia masih begitu-begitu juga, ente jangan marah, terusin. Yang tanggung jawab mereka, yang dosa mereka. Itu perintahnya. Apa adalah hadis? Hadis yang tadi kita baca itu faedahnya apa? Al-hassu ala silatul arham. Kita disangatkan, ya, al-hassu maknanya asaddu, untuk bersilaturahmi. Jangan sampai putus. Wa antazdadu silatahu wa in qasaru hum fi waslihi, dan bahwasanya ente tambahin, ente seringin bersilaturahmi bagi orang yang udah teledor, yang udah sering kagak salah. Seringin. Iya, lebaran. Kadang-kadang kagak salaman, kagak apa, kagak. Orang tua kita, bukan orang tua kita, engkong kita ketemu cuman lebaran doang di masjid, paranin ke rumahnya, bawain makanan. Itulah siapa. Hadis yang ke-12, wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Ar-rahim kemarin tuh benda. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala lepas selesai menciptakan semua makhluk, di sana waqa'atir rahim, bangun suatu benda, satu wadah yang namanya rahim. Nah, sekarang rahim itu ada di mana? Kasih sayang itu ada di mana? Hati, kekertakan hati untuk kita bersilaturahmi itu ada di mana? Ar-rahimu mu'allaqatun bil ars. Rahim itu yaitu tergantung di aras. Tinggi sekali derajatnya ini silaturahmi. Taqulu man wasolani wasolahullah. Dia berkata, orang yang menyambungin aku atau orang yang masih menyambungin saudaranya, masih mau bersilaturahmi, Allah akan sambungkan. Kita punya teman, kita punya saudara sekalipun jauh, tetap kita bersilaturahmi. Kalau ada keketak hati untuk ingin bersilaturahmi, ingin menyambungkan. Tapi kalau nggak ada keretakan hati, orang yang nggak kepengen disambungin, walaupun tetangga itu mamang nggak pernah nongol. Ini hati-hati. Waman qata'ani qata'ahullah. Orang yang memutuskan aku, emang niatnya kalau agak mau, benci, gedeg, marah, jengkel, belekai lagi, biasanya tuh gitu. Sama saudara tuh begitu. Ya Allah, hati-hati ini. Dia tergantung di aras. Artinya apa? Tinggi sekali derajatnya. Dan kalau orang yang memutuskan, berarti dosa. Dosa besar. Muttafaqun alaih. Apa adalah hadis? Faedah, mafhum. Itu hadis yang kita baca tadi. At-targhibu fi silaturrahimi.
anjuran untuk bersilaturahim, wa tahziru man qata'aha, dan ancaman orang yang memutuskan silaturahim. Awas, jangan sampai jengkel. Ada orang datang ke rumah engkongnya, kagak dibagi duit. Sumpah, gua tobat datang lagi ke rumah lu kong, dalam hatinya. Awas nih, hati-hati. Ini kudu dibayar kifaratul yamin namanya. Harus puasa berturut-turut 3 hari. Baru andai kata nanti dia datang pada satu saat, wih, kena kifarat. Tobat mak engkong, minta dia bagi duit, kagak dibagi duit, marah lah. Itu contoh yang kecil yang biasa di sebaya anak-anak kita yang masih belum bisa nyari duit. Itu kadang-kadang begitu. Wah, engkong pelit. Nah, mau dikatain silakan. Jangan dia marah, tapi jangan diputuskan. Besok datang lagi. Hadis yang ke-13 selanjutnya, wa an ummil mukminina Maimunah bintil Harisi radhiyallahu annaha a'taqat walidatan. Riwayat daripada ummil mukminin, siapa? Istri Nabi, berarti Maimunah bintil Haris radhiyallahu annaha a'taqat walidatan, bahwasanya dia memerdekakan seorang budak. Walam tasta'zinin nabiyya, dan dia belum minta izin kepada Nabi. Artinya nggak ngomong sama Nabi, merdekain aja, karena memang itu punya dia, budak dia yang beli atau punya dia dari mana, atau warisan ataupun apa. Begitu dia merdekakan, dia belum ngomong sama Nabi, belum minta izin. Falamma kana yaumuha allazi yaduru 'alaiha fihi, maka ketika hari di mana Nabi menggilir di atasnya, qalat, maka dia berkata, asya'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati, apakah engkau sudah tahu ya Rasulullah bahwasanya aku memerdekakan budakku? Qala, maka Nabi menjawab, apa arti? Apakah ente sudah lakukan? Kamu sudah lakukan? Qalat na'am. Maka Nabi menjawab, maka Maimunah mengatakan, iya sudah. Qala, amma innaki law a'taitihima akhwalaki kana a'zama li ajriki. Amma innaki, coba bahwasanya engkau berikan itu budak itu akhwalaki kepada paman-pamanmu atau saudara-saudaramu yang susah, karena a'zama li ajriki, itu lebih besar pahalanya bagi kamu. Kita memerdekakan budak, besar pahalanya. Tapi kalau kita kasih budak itu kepada kerabat kita yang masih kena darah, yang masih secabang, mau ponakan, mau misanan, kita kasih ke dia karena dia susah, dia perlu, itu lebih besar pahalanya dibanding kita merdekakan begitu saja. Ini lagi-lagi anjuran kita untuk silaturahim kepada kerabat kita. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhuma qalat. Riwayat daripada Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar. Yang terkenal nih Asma Zatun Nikotain, dia berani, pemberani. Ketika Nabi dan bapaknya Abu Bakar, nanti kita teruskan ayat hadis yang ke-14, cukup sampai di situ. Dan
Mudah-mudahan ente paham dan ente bisa amalkan tentang silaturahim. Kita berlanjut